Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Allah. Mari kita buka ya, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3. Kita lihat dalam bagian ini bahwa jemaat Tesalonika ya menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan, dan mereka tetap kuat menghadapinya, siap menghadapinya, walaupun ya Rasul Paulus khawatir kalau mereka tidak kuat karena ada kesesakan yang akan terjadi ya. Kita baca secara bergantian. Ayat 1 saya baca, ayat yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Tesalonika pasal 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pembinaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang memuliakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Bersama-sama, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tadinya kekhawatiran dari Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, jangan-jangan mereka enggak kuat menghadapi kesesakan itu, pergumulan itu, tantangan itu, sehingga dia mengutus Timotius untuk menguatkan jemaat, menghibur dan menasehati ya supaya tetap kuat. Karena situasi susah, sulit ini, Rasul Paulus khawatir kalau mereka nggak kuat, kemudian mereka tidak mempertahankan iman mereka lagi. Nah, ternyata setelah Timotius kembali dan berjumpa dengan Paulus dan beritahukan bahwa jemaat ini tetap teguh, iman mereka tidak goncang, kasih mereka tidak berubah, dan mereka tetap setia dengan pengajaran dari Rasul Paulus ya. Mereka tetap setia akan kebenaran firman. Mereka mempertahankan iman mereka. Ini sesuatu yang menarik. Nah, pelajaran penting bagi kita adalah apakah kita tetap siap
mengikut Tuhan, siap bertekun. Ya, iman kita teguh, kasih kita tetap ada ketika kita menghadapi masa sukar, ketika kita menghadapi masa sulit. Nah, menarik kalau kita melihat dari pelayanan Rasul Paulus, dia tidak memberikan janji-janji muluk kepada jemaat. Dia tidak menawarkan berita-berita baik atau berita yang membawa seseorang seperti di awan-awan, ya, dalam keadaan seperti tenang, fly begitu, tidak. Tapi sebelumnya sudah diberitahukan bahwa mengikut Kristus ada tantangan, ya, mengikut Kristus ada yang harus dihadapi, kesesakan, kesusahan, ada godaan. Nah, kita melihat ini penting sekali, ya, bahwa dalam pemberitaan Injil kita tidak boleh hanya menawarkan sesuatu yang senang, sukacita, pasti diberkati, semua baik, semua aman, sementara penderitaan tidak kita beritakan. Nah, itu namanya tidak seimbang. Jadi bisa sebagai pengikut Kristus, Tuhan izinkan juga mengalami penderitaan, bahkan dikatakan tadi ditentukan untuk itu. Ya, di ayat 2, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya, kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ditentukan untuk menghadapi kesusahan itu. Wow, luar biasa. Ya, jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, ya, oleh karena mempertahankan iman kita, kita harus menghadapi kesusahan. Ada penderitaan, di situ kita harus siap. Amin. Harus siap. Oh, jangan ada di antara kita berkata, Tuhan, kalau boleh ya jangan ada penderitaan lah, biar semua baik. Kan kalau nggak ada penderitaan kan saya lebih nyaman menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Belum tentu juga. Kenapa? Karena ada pada saat semua baik, berapa banyak yang menyembah Tuhan? Semuanya aman, kondisi aman, ekonomi baik, semuanya sehat. Tapi berapa banyak yang menyembah, memuji Tuhan? Jadi situasi baik tidak menentukan bahwa akan semakin banyak orang menyembah Tuhan. Tidak. Justru dalam kesesakan itu semua diuji. Dalam masa kesukaran, ya, jemaat ini mengalami kesusahan. Nah, hamba Allah yang melayani mereka, yang memberitakan Injil kepada mereka, khawatir juga kalau mereka goncang, ya. Ya, dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang goyang iman ketika mengalami kesusahan. Jujur, secara manusia kita maunya nyaman aja, tenang. Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau dianiaya? Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau susah? Tentu tidak ada. Secara manusia, kedagingan kita mau berkata semua aman-aman saja, baik-baik saja. Nah, kalau semua aman-aman saja kan enak toh, nah, gitu ya kira-kira. Maunya kita, kita orang percaya, kita berdoa supaya semua aman. Betul, kita bisa berdoa seperti itu. Tapi kalau Tuhan izinkan ada kesusahan, bagaimana? Harus tetap kita terima. Bahkan dikatakan apa? Bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya, di bagian lain firman Tuhan katakan, ya, kepada kita bahwa kita ini dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga menderita untuk Dia. Ya, jadi salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah penderitaan. Tapi penderitaan yang dimaksud di sini bukan penderitaan karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena perbuatan kita yang jahat, bukan. Kita menderita karena mempertahankan iman percaya kita. Nah, gambarannya sama seperti Bapak Ayub, ya. Dia setia, saleh, bergaul karib dengan Allah. Maunya kan aman-aman saja tuh, maunya kan, bukankah dia sudah baik, mengasihi Allah, sembahyangnya luar biasa. Nah, tetapi ingat, ada iblis. Ya, ada iblis yang menggoda, ada iblis yang mau menjatuhkan iman daripada Ayub melalui apa? Kesusahan, kan? Hartanya habis, anak-anaknya meninggal, kemudian sakit, menderita sakit lagi. Wah, ngeri ya, luar biasa. Kesusahannya dahsyat. Kalau kita belajar dari Ayub, saya pikir belum ada seseorang yang menderita
besar, sedahsyat dari penderitaan Bapak Ayub. Tapi Bapak Ayub tetap kokoh imannya. Ya, dalam kesemuanya itu ia tidak menuduh Allah melakukan yang tidak patut kepada dia. Wow, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Ya, tentu ada maksud Tuhan ya. Dan Bapak Ayub tidak berdosa, tidak menuduh Allah yang melakukan sesuatu yang tidak baik pada dia. Nah, kita kadang-kadang begitu ya. Tuhan, mengapa ini begini Tuhan? Tuhan tidak adil. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan begini. Selalu menyalahkan Tuhan. Kita harus belajar untuk menerima kenyataan itu. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menuduh Allah ya bahwa Allah tidak adil, atau jangan menuduh Allah bahwa Allah telah melakukan sesuatu yang tidak patut buat kita. Tidak. Ya, bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Oh, Tuhan izinkan ini kesusahan, itu baik. Ya, jadi kalau nanti oleh karena iman kita loh ya, oleh karena percayanya kita kepada Yesus, terus suatu ketika ada penganiayaan, ada kesusahan. Nah, kita mau berkata seorang dengan yang lain, sesama orang percaya, ternyata ini baik buat kita. Amin. Ini baik, kesusahan ini baik. Nah, di ayat 4 berkata begini, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi benar kan? Dulu kan sudah kami katakan bahwa kesusahan akan terjadi. Dan kami pun mengalami, kata Rasul Paulus ya, kami pun mengalami hal itu. Ya, jadi kalau kalian mengalami ya wajar, sama saja, kita sama mempertahankan iman kita, harus kita mengalaminya. Ayat 5, itu sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi. Jadi hati hamba Allah ini kepada jemaat, jadi jangan nanti jemaat ini goncang imannya, jangan nanti jemaat ini mundur. Wah, ini gelisah, hamba Allah ini gelisah. Artinya perhatian yang luar biasa kepada jemaat, kepada anak-anak rohaninya. Ini sesuatu yang perlu kita teladani dari Rasul Paulus. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, yaitu Timotius tadi, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Artinya begini, karena begitu dahsyatnya penderitaan itu, kesusahan itu, ya Rasul Paulus khawatir kalau kami menjadi sia-sia. Artinya gini, kalau mereka pada akhirnya nggak kuat menghadapi tantangan itu, pergumulan itu, akhirnya udah kita kembali kepada jalan yang lama. Kita nggak usah ngikut Kristus lagi, sebab mengikut Kristus penuh dengan tantangan, pergumulan. Ya jadi takut, kalau pemberitaan kami sia-sia. Jadi kalau jemaat ini nanti imannya ya goncang dan mereka kembali kepada jalan yang lama, wah sia-sia dong pemberitaan kami. Kira-kira begitu. Sehingga Rasul Paulus pergumulannya, doanya itu terus kepada jemaat sampai dia harus mengutus Timotius untuk mengetahui sebenarnya kondisi jemaat ini bagaimana menghadapi tantangan ini. Dan ternyata laporan luar biasa ya, ketika Timotius ya kembali berjumpa dengan Paulus, dan Paulus begitu senang, begitu bahagia karena jemaat ini setia. Ya, bahkan mereka setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus setia mempertahankan iman kita, setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Jangan mundur ketika ada kesusahan, ada penganiayaan besar. Kalau kita melihat kebenaran firman Allah, ya salah satu dari tanda akhir zaman adalah kesusahan itu semakin meningkat. Ya baik karena kondisi alam, tiba-tiba gempa segala macam, ya itu akan terjadi. Dan kita hanya mau berserah kepada Tuhan. Bagaimana kalau masa krisis pangan terjadi nanti, krisis ekonomi terjadi, adakah kita tetap berdoa, berseru kepada Tuhan? Ya kita mau berkata, iya tetap, karena Tuhan sudah katakan bahwa kesusahan-kesusahan itu akan terjadi. Bahkan kesukaran besar
masa tribulasi itu akan terjadi. Ya, tetapi anak-anak Tuhan, orang percaya masa gini ya tidak akan masuk ke masa tribulasi itu. Tapi sebelum masa tribulasi datang, kesusahan-kesusahan itu tetap ada. Nah, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi sebelum masa tribulasi itu adalah kesusahan-kesusahan biasa dibandingkan dengan kesusahan di masa tribulasi, masa penderitaan berat itu. Jadi kita harus melihat bahwa kesusahan-kesusahan yang kita hadapi sekarang ini ya belum ada apa-apanya. Amin. Jadi wah udah susah banget, belum ada apa-apanya. Ya coba katakan, lihat kiri kanan dan katakan belum ada apa-apanya. Belum, baru tidak makan minum 1 hari langsung bosan menderita. Waduh, belum ada apa-apanya. Ya, baru ada sedikit sakit diizinkan oleh Tuhan, kita langsung mengeluh luar biasa. Enggak, belum ada apa-apanya dibandingkan kesukaran yang akan datang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesesakan, jangan iman kita goncang. Jangan kita mundur daripada Tuhan. Jangan kecewa kepada Tuhan, ya, tapi tetaplah mempertahankan iman kita. Sekali keputusan kita mengikut Kristus, selamanya mengikut Kristus. Ya, Yesus Kristus, ya, harga mati bagi kita. Jangan kita digoncangkan apapun, godaan-godaan apapun, ya, bahkan nyawa taruhannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, dan kita memang harus terus mempersiapkan diri untuk siap menghadapi masa-masa kesukaran jika ya Tuhan izinkan untuk kita hadapi, ya, karena untuk itu kita ditentukan mengalami penderitaan itu. Kita mau berkata aku siap. Nah, untuk itu tiap-tiap hari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa-masa sukar jika hal itu sudah tiba waktunya kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan